Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebagai hamba Allah, sudah sepantasnya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Ialah nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diiringi dengan nikmat jasmani dan rohani, agar kita bisa melangkahkan kaki untuk mengerjakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Pada sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada sidang Jumat berbahagia ini, tema kita ialah keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kitab suci yang kita imani, serta mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kitab suci yang kita imani, dan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat-umat manusia untuk jalan keselamatan, untuk jalan kebenaran, dan untuk jalan yang lurus, yakni shiratal mustaqim. Dan Al-Quran adalah sebagai petunjuk, sebagai rujukan utama bagi umat-umat manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan di dalamnya, dan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, berintegrasilah kita dengan Al-Quran, dekatlah kita dengan Al-Quran dengan cara mencintainya, dengan cara membacanya, dengan cara memahami makna dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, membacanya adalah salah satu kemuliaan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak akan rugi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan kebahagiaan hidup, akan mendapatkan ketenangan hidup, dan akan mendapatkan pahala-pahala yang besar. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil atau dengan perlahan-lahan. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah baik-baik, perhatikanlah baik-baik, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah apabila Al-Quran telah dibacakan,
diamlah agar kita tahu mana maknanya dan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman ialah orang-orang yang apabila mendengar kalimat-kalimat Allah, maka bergetarlah hati mereka. Dan apabila mereka mendengar kalimat-kalimat Allah, dan apabila mereka mendengar kalimat dari ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Dan mereka akan merasakan ketenangan, mereka akan merasakan kebahagiaan. Dan mereka hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bacalah Al-Quran, karena apabila kita baca Al-Quran, dia akan menolong kita nanti di hari kiamat. Dia akan memberikan syafaat nanti kita di hari kiamat. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya. Oleh karena itu, apabila kita mau memiliki keutamaan yang tinggi, maka bacalah Al-Quran. Bacaan Al-Quran tidak sebanding dengan bacaan-bacaan yang tersebar di sosial media. Oleh karena itu, benahilah diri kita, perbaikilah diri kita. Jangan sampai kita tidak mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian umatku ialah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari hadis di atas bahwasanya kita bisa melihat kita dianjurkan untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apabila kita sudah mahir dalam membaca Al-Quran, maka ajarkanlah Al-Quran kepada anak kita, ajarkanlah kepada saudara-saudara kita, agar kita mendapatkan keberkahan dan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetapi disayangkan, pada saat ini, pada zaman ini, manusia umat muslim lebih mementingkan, lebih mengkhususkan anaknya ke bidang-bidang bahasa Inggris, ke bidang bahasa teknologi, ke bidang matematika, dibandingkan dengan memanggilkan guru ngaji. Begitulah kita saat ini, kita lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Padahal dunia hanyalah sementara, akhiratlah lama-lamanya. Hari ini dunia nyata, akhirat hanya cerita. Tetapi nanti akhirat selama-lamanya, dunia tinggal cerita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih baik. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, gunakanlah diri kita dengan sebaik-baik mungkin dengan cara zikrullah, yakni zikir kepada Allah dan qiraatul Quran dan membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena apabila kita membaca satu huruf dari Al-Quran, kita akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu li asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Dan tidak kukatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Oleh karena itu, dari sinilah kita mempunyai motivasi untuk giat membaca Al-Quran. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dari hadis di atas bahwasanya kita melihat betapa besarnya pahala-pahala orang-orang yang membaca Al-Quran. Satu hurufnya saja kita akan mendapatkan satu kebaikan dengan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Apalagi kita membacanya satu hari 1 juz.
Dari sinilah kita harus mempunyai target untuk membaca satu hari satu juz. Bagaimana caranya? Setiap harinya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Setiap sesudah sholat kita harus membacanya 2 lembar per hari, 2 lembar setiap sholat. Apabila kita lakukan ini setiap sesudah sholat, maka kita akan mendapatkan 1 juz satu hari. Semoga bacaan-bacaan Al-Quran kita akan memberi syafaat di hari kiamat nanti, dan semoga kita menjadi ahlul Quran, keluarganya Al-Quran, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.